Seakan punya pesona yang gak habis-habis, Kota Bitung kembali menawarkan banyak hal menarik terutama buat kamu yang tertarik untuk mengunjungi wilayah ini. We're not here to only talk about the travel destination, tapi kita juga akan membahas nih capaian-capaian apa saja yang sudah diraih oleh Kota Bitung. It's only half the fun kalau misalnya kita cuma lihat dari internet atau kita dengar kata orang. Jadi kita hari ini mau ngobrol langsung seputar Kota Bitung bersama dengan Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantiri MM dalam Kabar Online. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, senang sekali hari ini Kabar Online bisa langsung ngobrol nih dengan orang di balik kesuksesan dari Kota Bitung. Nah, saya lebih senang lagi iya, karena Pak. diundang di tempat ini. Betul. Nah, kita lanjut ngobrol dan Ya. bahas-bahas lebih lanjut ya Pak. Sebelum kita bahas soal vakansinya nih Pak, tempat-tempat vakansi, kita rekap dulu ya Pak tentang capaian dari Kota Bitung yang penyerapan APBD-nya ini menempati urutan pertama dengan capaian mencapai 43,51%. Tapi nggak cuma itu, saya justru penasaran dengan semangatnya, yaitu bekerja dengan cinta, jauhkan dari kebencian. Nah, untuk dari tagline ini Pak, apakah benar justru pemerintah kota dan masyarakatnya ini memang penuh cinta dan terbuka nih sama wisatawan yang datang ke Kota Bitung? Pemahaman kita tentang cinta artinya kita perkuat tentang pelayanan. Karena itulah kemudian kami butuh istilahnya feedback dari masyarakat terhadap apa yang sudah kami buat. Di awal saja kami dilantik sudah kami berani tampil dalam bentuk yang namanya ruang sepakat. Sepakat ini sebenarnya akronim dari selesaikan permasalahan rakyat. Maka kami sebut semua kegiatan kita pakai sepakat untuk buat rakyat tersenyum. Itu kan waktu kampanye kami buat tagline kami buat mereka tersenyum. Nah, buat mereka tersenyum ini ternyata basicnya harus dengan cinta. Kita mencintai negara kita mencintai kota kita mencintai pelayanan yang kemudian akan kita berikan kepada masyarakat. Nah, karena itu segala hal yang ada hubungan dengan bagaimana meningkatkan pelayanan ini, itu yang kita persiapkan. Nah, untuk mengetahui apakah capaian dari pelayanan ini sudah benar-benar maksimal, kami buka yang namanya tadi ruang sepakat. Jadi ruang sepakat itu seperti live streaming, Zoom, podcast, fanpage yang kita cantol-cantol, sehingga masyarakat bisa ikut, ada yang hampir 5.000 orang ikut, bersama dengan tokoh agama yang dalam Zoom, yang kemudian kita pakai Google Meet untuk pertanyaan-pertanyaan mereka, dan kita siap menjawab. Jadi wakil wali kota menjawab. Di backup sumber teknisnya dari kepala SKPD yang hadir juga di tempat itu. Nah, ini yang kita bilang sebenarnya ini pengadilan rakyat. Betul. Sesungguhnya realnya. Rakyat bertanya, kalau kita tidak bisa jawab, nanti dipermalukan di publik. Ini kan di online, Mbak. Betul. Bukan di suasana ruangan-ruangan tertentu saja. Nah, karena itu ini yang kemudian di awalnya membuat kami gugup, tapi sekarang nggak gugup lagi, Mbak. Udah berani ya Pak? Udah berani tampil. Karena ada berapa yang kami buat, apalagi teman-teman yang di tim media kami sudah mendesain dari pertanyaan masyarakat mana yang belum terjawab. Nah, dia urai juga belum terlaksana disebabkan karena ABCD. Ya, kami juga akan membantu kepala SKPD. Kalau mereka belum terjawab ini ada masalah apa, itu yang kami biasa sering diskusi sebelum kami tampil setiap tanggal 3 atau disesuaikan dengan tanggal yang lain jika tanggal 3-nya bertepatan dengan hari Minggu atau ada kegiatan-kegiatan lain. Ya, tapi bisa saja jauhnya ke tanggal 5 begitu atau tanggal 4. Tapi paling tidak konsisten rutin sampai hari ini. Sama seperti yang kemarin kan ternyata yang ikut itu sampai ada beberapa yang kami heran juga, OJK ikut. Dia menarik juga. Iya, betul. Karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti segmen ekonomi. Iya. Rakyat kan bertanya tentang KUR. Iya. Betul. Nah, pada saat itu pertanyaan rakyat tentang KUR, pihak perbankan tidak ada yang berani jawab. Tiba-tiba yang datang dia bilang, boleh izin kami dari OJK kami akan menjawab. Langsung Nah, ya, itu Pak? langsung. Betul. Dulu Pak Sekprov saja ternyata ikut. Pak Edwin Selangin dulu ikut, kami kaget juga. Kemarin yang ikut ternyata ada juga dari pihak PLN. Ketika ada masyarakat tanya, Pak, kenapa jarum lampu di tempat ini sering mati-mati? Voltasenya terlalu rendah, Pak. Nah, itu kami enak juga karena pihak PLN ternyata ikut. Betul. Dan kami minta maaf, seperti ada yang bertanya tentang tanah. BPN ternyata ikut juga. Ya, Pak, dan akhirnya mereka dalam kondisi ini, masa wali kota aja yang berani, kamu memang udah bikin kesalahan apa sehingga tangkil. Pihak kepolisian apalagi, Kasat Lantas itu paling rajin ikut. Dari kejaksaan juga ada yang ikut. Ikut semua Pak Forkopinda, minta maaf udah memanggil Bapak. Ikut semua Forkopinda. Dari instansi vertikal mau berani ikut. Kemarin kami sudah, ternyata dari kementerian juga ada yang ikut, pendengar itu. Nah, artinya menurut hemat kami, inilah legasi kami
kepada masyarakat terhadap yang namanya janji kampanye. Betul. Harus kami. Itu yang kita bungkus namanya cinta. Cinta. Ya. benar. Cinta kita kepada rakyat adalah pelayanan. Betul. Berarti nggak harus takut ya Pak, transparan aja. Transparan, Yang iya. belum bilang belum. Cuman ya yang itu sudah. maksudnya jangan ada yang hoax juga. Betul. Nggak ada, makanya kami punya tim yang bisa turun lapangan lihat. Benar. Dan live juga. Iya betul. Seperti ada yang bertanya kemarin menyangkut status suaminya ASN kan. Iya. Katanya gajinya tidak pernah diberikan. Ternyata bukan begitu masalahnya. Karena dia tanya di publik, ya kami harus jawab. Betul. Dan ternyata terbalik. Nah, orang itu kalau dia malu kan urusannya dia, kenapa dia tanya di Iya. melalui ruang online. publik. Ternyata dia minta gajinya dikasih ke dia. Suaminya bilang, saya kita udah cerai, bagaimana gajinya kita Wah. kasih? Nah yang contoh begini kadang-kadang Iya, mereka betul, Pak. kurang sadar, masyarakatnya kurang sadar, tanya di online. Atau dia tanya, mungkin ada kredit yang belum dibalas, dikembalikan, ditanya di situ. Ya kita kembalikan. Nah yang kami harapkan kepada masyarakat, usahakanlah yang mempunyai database atau yang punya akun yang resmi. Biar karena kami mau kejar jangan sampai percakapan itu tidak bisa terpublish. Kami akan japri ke dia, bertanya apa maunya biar kita tapi ini bukan main belakang. Iya betul Pak. Tapi untuk menjamin, contoh dia mau bertanya bagaimana sih untuk supaya dia bisa berkomunikasi dengan kepala BKD. Oh sudah kami mau kirim nomor kepala BKD. Kalau nomor saya sudah diketahui publik. Semua sudah Malah tahu nomor ya, Pak. saya ada dari tahun 95, Mbak. Oh, Bapak umur berapa? saya lahir 99, Pak. Oh, masih nomor Belum HP saya lahir. gitu. Wah. Iya. Tahun 95, kartu halo Iya, masih Pak. 10 angka. Iya. Saya nggak ganti-ganti nomor. Makanya rakyat Bitung tahu sekali nomor saya. Dan nggak apa-apa ya Pak, Iya nggak tahu apa-apa. biar langsung Untuk apa? aja, betul. Itu tandanya pertama tidak ada kreditnya. yang pinjol-pinjol itu. Iya, udah nggak ada ya Pak. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Ya. sekarang. Nah yang menarik kan ada peresmian tol Manado Bitung nih Ya. Pak, yang masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional. Ya. Nah ada nggak sih Pak sebenarnya perkembangannya signifikan mengenai kenaikan wisatawannya ke Bitung setelah adanya peresmian dari tol tersebut? Ya. Itu yang kami sampaikan memang kan salah satu ini bukan cuma bicara ekonomi. Iya, betul. Ini menyangkut citra. Betul. Kan setiap kota yang ingin berkembang kalau di mana-mana di dunia ini pasti akan tanya dulu ada highway enggak? Iya, betul. Nah, kita mau bilang bahwa kita kota digital apalagi Iya. ada highway nggak di Bitung. Betul. Nah, ini kalau nggak jadi bukan cuma dari sisi kalau orang jangan lihat dari aspek ekonomi saja. Karena itu apa yang disampaikan yang dibangun oleh Pak Jokowi ini mulai tangan kuat yang juga didorong oleh Pak Gubernur kita ini salah satu upaya yang maksimal. Soal efek, apakah ada efek? Ada pasti. Betul. Karena waktu ada hubungan dengan ekonomi, ya kan waktu kecepatan. Kalau sebelumnya kita makan waktu Manado Bitung itu 2 jam, Iya. sekarang 20 menit, Mbak. Wah, enak banget Pak. Dan lagian, Mbak, anak-anak Bitung itu jadi istilahnya begini, Pak. Dia merasa diri seperti anak Jakarta katanya. Gara-gara udah ada highway ya Pak. Gak ada jalan tol. Betul. Jadi kalau ditanya dulu kan, di mana sekarang kamu? Pas depan pintu tol. Wih, udah keren Bilang ya anak Pak Jakarta. jawabnya. Sudah seperti anak Jakarta Betul. katanya. Masa cuma anak Jakarta itu Iya. bangga, Pak. Iya. Ada kebanggaan. Artinya itu akan mengupgrade cara pandang mereka, paling tidak mengupgrade status mereka. Bahwa dia kalau dia ketemu contoh, Yeske kamu dari mana? Udah masuk pintu tol, 5 menit lagi tiba, gitu kan? Itu gaya bicara anak Jakarta. Betul, iya. Yang dulunya cuma boleh anak Jakarta. Betul Pak. Di era Pak Jokowi sampai anak Bitung bisa sekarang. Bisa ya Pak. Gitu. Sebenarnya wisatawan juga jadinya nyaman ya Pak Iya. pas ke sana. Oh udah ada tol, nggak perlu khawatir lagi nih kita lama Iya. di jalan. Dari gitu bandara ya, Pak. paling tinggi 25 menit udah 25 nyampe. menit sudah sampai ya Pak? Sampai di objek. Oh, iya. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Kita boleh intermezzo sedikit ya Iya. Pak. Nah kan Bitung ini kan terkenal dengan sektor perikanannya. Iya. Nih kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih olahan ikan atau ikan favorit Bapak nih yang wah kalau orang Bitung atau misalnya wisatawan yang berkunjung ke Bitung harus coba panganan ini. Ini Iya. kira-kira ikan apa Pak? Ya, kita memang yang terkenal kalau untuk produk olahan, kita kan dari UP Pak, unit pengolah ikan di sana, ada sekitar 56 unit. Kemudian di dalamnya, kalau di Indonesia ini ada 14 pabrik yang kaleng, 7 ada di Bitung. Oh, pusatnya Jadi ya, Pak? dulu ada yang kalau sering makan ya, di paling kos-kosan makan yang botan kan. Yang itu di ada- kotaknya kan- Pak? Brandnya Deho, Oh, kurang tahu sih Pak. kurang tahu ya. Iya. Kita Deho atau produk ikan kaleng yang lainnya Brain. Nah, Brain ada yang Iya. produk dulu John West. Iya, Pernah tahu. dengar ya? Iya, Nah pernah itu tahu, di Pak. Bitung pernah Oh. produksi. Dia ada yang produksi dari untuk Donato Antonio. Biasa nama-nama luar kan kita tukang jahit. Iya. Kita yang menjahit, kirim dia pasang label di mana-mana. Iya, betul.
Tapi produk Bitung ini kirim ke Amerika, ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Jepang. Nah dari Bitung, ikan kaleng. Oleh karena itu kita juga punya produk yang sashimi, tuna. Iya, Ya, sashimi. kalau kita bisa di Bitung ya diplesetkan jadi sashimi. Sashimi. Ya Bitung. Nah, karena memang beda di sausnya. Kalau mereka kan pakai saus khas yang dari Jepang, kalau kita campuran. Iya. Karena Indonesia kita ya ala sausnya seperti orang Bandung bikin kecap itu dicampur dengan rempah-rempah. Iya, Ya, pakai kemudian cabai rawit. Nah, Iya, seperti itu. betul. Nah karena itu di plus pakai ubi ya kan, Iya. nah itu makannya enak. Dan banyak kemarin Pak Muldoko datang, wah ternyata enak sekali. Tapi yang disukai Pak Presiden kemarin cari ke Bitung adalah rahang tuna. Oh iya Pak, saya pernah coba rahang tuna Pak. juga. Ternyata Gitu. menurut Pak Presiden itu makan sampai 3 rahang tuna. Pernah tahu kan, bayangkan besarnya. Besar banget Pak, iya betul. Tapi Pak Jokowi makan 3. Enak sekali ya, Dan Pak. itu beliau dapatnya di Bitung. Dengan kadar tentu yang dia anggap di kategori sehat. Nah makanan produk lain makanya kita ditunjuk oleh untuk ikut dalam Kota Kreatif Dunia. Di Kota Kreatif Dunia ini kita segmennya adalah gastronomi. Iya betul. Nah tahun 2023 ini ya kita sebentar mempersiapkan diri untuk ikut perlombaannya. Ya kita mohon doa Mbak, mudah-mudahan kita dapat Kota Kreatif dari aspek gastronomi. Iya. Semoga lancar ya Pak. Tapi Lancar. kalau dilihat dari perkembangannya udah top. Semoga Iya. bisa nih Pak, Amin. juara 1 nih Amin. kita. Nah, tadi kita udah ngebahas soal ikan Pak. Kurang lengkap rasanya kalau nggak ngebahas soal spot-spot diving Iya. yang ada di sana. Nah, kalau di Bitung ini Pak, untuk divers yang dari lokal maupun luar negeri, harusnya divingnya di mana sih Pak kalau kita ke Bitung? Ya, kita kan ada 92 titik dive di Kota Bitung dan kita memang dikenal sebagai mud dive, terkenal di dunia. Kemudian ada hewan-hewan aneh, makhluk critters seperti kerang ikan, fish frog juga ada, yang begitu-begitu. Kemudian ada ikan-ikan dengan tipe-tipe sangat kecil, ya contoh untuk ikan kuda laut, ya tipe yang paling kecil sekali juga kita punya. Nah, mud dive ini karena ini critters di sana banyak, itu yang kemudian menjadi pernah ada yang dapat lomba juara fotografer bawah laut, ambil spotnya dari Bitung. Di laut dalam itu. Kemudian tapi ternyata menurut teman-teman di luar dari Pulau Lembe ini punya spot dive yang bagus. Bukan hanya di dalam Selat Lembe sendiri yang mud dive ini. Kita punya keindahan bawah laut juga di sebelah sana. Walaupun itu sudah langsung di laut bebas, tapi paling tidak di dinding daripada Pulau Lembe ini tersimpan namanya tempat yang notabene cukup indah di bawah laut. Karena itulah kemudian dari 15 resort yang kita miliki semua dikelola oleh orang asing. Dan mereka targetnya adalah masyarakat yang dari Eropa, Australia maupun Amerika. Berarti memang pasarnya udah langsung internasional ya Pak? Ada yang ketemu dengan kami di salah satu resort itu ternyata dia repeater guest udah ke 12 kali. Bulak-balik ke Bitung? Bulak-balik ke Bitung. Untuk Dan diving dari ya, umur Pak? katanya dia umur masih 50 tahun sampai sudah hampir 75 tahun. Wah, kembali lagi ke Bitung terus ya Pak? Ya, makanya repeater guest 12 kali. Nah ini yang kemudian fasilitas-fasilitas yang kami sementara mempersiapkan agar objek-objek wisata ini benar-benar dapat lebih cintrong. Iya. Oke Pak, kita sekarang masuk nih Pak ke masalah tadi udah Bapak mention soal go digital. Nah katanya pemerintah Kota Bitung ini memasang 1000 wifi ya Pak, 1000 titik wifi dan juga akan adanya digitalisasi pembayaran Pak. Nah saya mau nanya apakah masyarakat ini siap Pak, masyarakat Bitung untuk jadi kota yang go digital gitu. Jadi kalau itu kita butuh anak-anak muda komunitas untuk merangsang mereka dalam rangka mempersiapkan tentang itu. Nah merangsang ini untuk literasi digital atau ada gap digital ini, kita butuh transformasi digital. Dari titik wifi kita yang 1000, memang baru terpasang 600 hingga ini. Tapi itu kan disiapkan vendor, Mbak. Baik Telkom, Mycom, ataupun yang lokal, Infotech. Ini Infotech lokal, Mbak. Nah, karena itu sampai di Pulau Lembe ini sudah terpasang. Kalau Pulau Lembe 100% terpasang. Sudah aman titik ya Pak? yang dijanjikan itu terpasang. Tinggal di daerah pinggiran kota. Tapi karena ini kami bantu Jagi agar 2023 ini tuntas 1000 titik wifi. 1000 Kenapa sih 1000 Mbak? Karena kita ada 1000 RT. Oh, di sana. menyesuaikan RT. Jadi setiap RT. Nah RT ini kita maksudkan agar anak muda di masing-masing RT ini mereka berkembang dengan digital. Betul, Pak. Nah dari situ kita ini sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari aspek pendidikan bersama-sama kita kerjasama dengan Google. Nah, Google Education ini ya akan datang ke Bitung, menjadikan Bitung sebagai hub mereka untuk pengembangan education di Indonesia. Dan Bitung dijadikan oleh Pak Menteri sebagai laboratorium pendidikan.
Dan kita berharap dari guru-guru yang di training ini, yang dilatih ini bersama-sama dengan Profesor Yohanes Surya, Iya. dengan metode gasing agar Bitung pandai berhitung, ini bisa terwujud. Nah, berharap kita ada yang juara Olimpiade Matematika, Betul, Fisika, iya. asal anak Bitung. Karena sudah ada satu anak yang kami sekolahkan pakai APBD Kota Bitung di Amerika, studi luar negerinya. Nah, ini kami lagi mencari anak-anak berbakat yang ingin mengenyam tingkat pendidikan dari aspek digital, Iya. untuk mereka akan kami sekolahkan. Berarti memang serius ya Pak dari pemerintah Kota Bitung sendiri untuk masalah pendidikan, masalah digitalisasi nggak setengah-setengah. Ini bukan nggak cuma main-main. betul program. Kemarin ada anak Bitung yang anak muda Bitung yang ternyata bug hunter. Oh, Dia bisa menemukan di YouTube ada bug. Nah, oleh Google langsung dia diundang Iya. ke London Oh, untuk ikut lomba. Ya, tapi karena visa waktu itu ngurusnya agak masih sulit. terlalu ribet, Iya. nggak batal dia berangkat. Tapi paling tidak dia sudah mencatatkan Betul. diri. Anak Kota Bitung ini bisa gitu. Oke, berarti 2023 udah ya Pak 1000 titik di tiap-tiap Iya. RT Wi-Fi aman. Aman. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, dan ini termasuk ke dalam kategori yang quick question. Kalau kita mau jalan-jalan ke Bitung nih Pak, terutama saya anak muda, kan kita kan masih mencari pekerjaan apa segala macam. Mahal nggak sih Pak kalau ke Bitung itu? Dan Paling murah, Mbak. paling murah ya. Iya. Dan apakah pembayarannya ini kan tadi go digital Iya. Pak, semuanya tuh udah cashless gitu. Saya Iya. nggak usah nyiapin uang cash deh kalau main-main ke Bitung. Ya memang masih ada yang istilahnya belum semua Mbak. Oh, oke. Tetap harus ada cash. Walaupun untuk beberapa segmen sudah bisa cashless. Nah, karena itu kami dengan kerjasama dengan pihak perbankan, contoh dengan Bank Sulut Go, dengan Bay Eni untuk kirisnya, Iya. atau dengan link aja, Betul. atau dana, sudah sementara kami bangun agar bisa terbayar dengan tidak cash. Iya. Nah, ini kalau pemerintahan saya sudah tidak cash, Betul. non tunai kita Mbak. Jadi semua pembayaran dilakukan oleh pemerintah daerah melalui bank. Apakah melalui virtual account? Iya. Jadi karena virtual ini kan cara mudah Cepet untuk masyarakat banget, yang Pak. biasa Iya. untuk bisa lebih cepat. Betul. Nah, hanya memang ini perlu latihan, exercise. Sosialisasi. Karena ini aspek know-how-nya, Iya. keterampilan, bukan knowledge-nya, ya pengetahuan. Karena itu perlu semakin diasah semakin tajam lah. Betul. Karena itu kami juga mengundang semua pihak komponen, baik tokoh agama, komunitas anak muda, ataupun komunitas lain, untuk bersama-sama orang menciptakan suasana agar anak-anak Bitung bisa go digital. Agar mereka familiar dengan aplikasi-aplikasi yang dibangun melalui HP yang untuk bayar-bayar. Iya. GoPay, Betul. yang seperti itu link aja, atau bayar dengan dana, ya itu. Dan itu jangan kami menyampaikan ke semua kepala SKPD, jangan cuma anak muda. Kita dulu Betul, mencoba. Pak. Itu yang Saya paling aja penting. mencoba. Betul. Saya kan paling rajin belanja online. Mantap Pak. Karena masalahnya kan kalau anak muda yang belajar nanti ibunya minta tolong dong belanjain. Iya. Padahal kan harusnya Iya. ibu ngerti juga Ngerti nih juga. untuk Nah, digitalisasi ini yang sementara kita pembayarannya. Iya. bicarakan dengan Google, bagaimana cara agar mereka karena mereka lebih berpengalaman Iya. dalam itu. Dan itu sudah dijanjikan oleh pimpinan Google Indonesia untuk bagaimana sama-sama untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Kota Bitung. Oke. Terakhir nih Pak, boleh dong Pak ajak warga sekalian di Indonesia untuk ke Bitung. Boleh Pak? Mari Silakan. Bapak Ibu, anak muda Indonesia, datanglah ke Kota Bitung. Kalian akan menemukan sorga yang ada di Indonesia sendiri, di ujung Pulau Sulawesi. So, tunggu apa lagi? Kalau ada kesempatan jangan lupa untuk mengunjungi Bitung ya. Main layangan sampai ke link 1, 2, 3, mari berhitung. Kalau lagi pengen traveling, yuk kita pergi ke Bitung. See you on another Kabar Online.